Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'ah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang Ustadz muliakan dan yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kegiatan belajar mengajar kita, khususnya di mata pelajaran Al-Hadits. Materi kita kali ini sudah masuk di bab baru, yaitu bab Shadaqatul Fitri, atau kita sering mengenal dengan nama bab zakat fitrah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nanti silahkan kalian simak dan perhatikan dengan baik apa yang sudah Ustadz sampaikan melalui video ini. Bab Shadaqatul Fitri di hadis nomor 183. Nabda an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri aw qala Ramadan ala dzakari wal untha wal hurri wal mamluk sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin qala fa'adala nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala sagiri wal kabiri wa fi lafdhin an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Nukarrir wa nu'id, kita ulang. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri aw qala Ramadan ala dzakari wal untha wal hurri wal mamluk sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin qala fa'adala nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala saghiri wal kabiri wa fi lafdhin an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Maknanya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atau zakat Ramadan bagi setiap laki-laki, wanita, orang merdeka dan hamba sahaya, masing-masing satu sok kurma atau satu sok jelai. Satu sok jelai maknanya satu sok gandum. Maka orang-orang mengamalkannya dengan 1,5 sok dari gandum atas anak kecil dan orang dewasa. Dan di dalam lafadz yang lain harus dikeluarkan sebelum orang-orang pergi untuk menunaikan sholat Id. Id di sini Idul Fitri. Saya ulang. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah atau zakat Ramadan atas laki-laki, wanita, orang merdeka dan hamba sahaya, yaitu satu sok kurma atau satu sok gandum. Maka orang-orang mengamalkannya dengan setengah sok dari gandum atas anak kecil dan orang dewasa. Dan dalam lafadz yang lain dikatakan harus dikeluarkan sebelum orang-orang pergi ke tempat sholat Id atau sebelum orang-orang pergi untuk menunaikan sholat Id. Berarti waktunya sebelum masuk hari di mana hari tersebut orang-orang sudah menunaikan sholat hari raya Idul Fitri. Baik, kita masuk ke mufradat dan fawaid terkait dengan hadis ini. Yang pertama ada satu mufradat bur, yaitu qamhun, maknanya gandum. Ada juga muradifnya, sinonimnya yaitu as-sa'ir. Kemudian kita ke fawaid, ada sekitar 6 faidah atau 7 faidah terkait matan hadis di atas. Faidah yang pertama, masru'iyatu shadaqatil fitri wa annaha wajibun minal wajibati 'alal jami', yaitu syariat terkait kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Syariat untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrah. Bahwasannya hal itu termasuk salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam. Faidah yang kedua, miqdaru zakatil fitri sa'un min tamrin aw sa'un min sya'irin. Takaran atau ukuran
untuk pengeluaran zakat fitrah yaitu 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Faidah yang ketiga, wa dhahiru haditsil bab wujubu ikhraju zakatil fitri qabla sholatil Id. Hadis tersebut memberitahukan kepada kita secara zahirnya bahwasannya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu batas waktunya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Faidah berikutnya, wa waktu wujub shadaqatil fitri indal jumhur huwa ghurubu syamsin akhar yaumun min Ramadan. Wa qala Abu Hanifah waktu wujubiyya fajru awali yaumin min Syawal wal awalu arjah. Terkait dengan batas waktu yang dimana di situ kaum muslimin diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, ada perbedaan di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan waktunya yaitu ketika tenggelamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan, 1 hari sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya adalah tepat di fajar atau di waktu terbitnya fajar di awal hari di bulan Syawal. Adapun yang lebih kuat pendapatnya adalah pendapatnya jumhur ulama, yaitu di hari terakhir di bulan Ramadan sebelum masuk di awal hari bulan Syawal. Wa qala Syafi'i yajuzu taqdimu shadaqatil fitri min awali Ramadan. Wa qala Ahmad yajuzu taqdimu hal yaum wal yaumain. Wa qala Malik la yajuzu taqdimu mutlaqan. Wa an Abi Hanifah yajuzu li'amin wa amain. Kemudian ada perbedaan ulama di perkara bolehkah mendahulukan pengeluaran zakat fitrah. Kemudian ulama berbeda pendapat. Di antaranya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala diperbolehkan untuk menyegerakan, untuk tidak menunda atau langsung memberikan zakat fitrahnya di awal hari di bulan Ramadan. Kemudian pendapatnya Imam Ahmad boleh mengeluarkannya, mengawalkan pengeluarkannya atau menyegerakannya sehari atau 1 hari di awal bulan Ramadan. Dan pendapat Imam Malik, beliau tidak memperbolehkan untuk menyegerakan pengeluaran zakat fitrah secara mutlak, tidak boleh. Baik itu di awal bulan Ramadan, hari kedua tidak boleh. Intinya yaitu dikeluarkan 1 hari sebelum masuk di hari awal bulan Syawal atau di hari raya Idul Fitri. Itu Imam Malik. Kemudian Imam Abu Hanifah, beliau memperbolehkan untuk menyegerakan pengeluaran zakat fitrah 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Ini lebih luas. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Faidah berikutnya, masyru'iyyatu ikhraju zakatil fitri minat tamri wasyair. Adanya syariat terkait kewajiban mengeluarkan zakat khususnya di kurma dan gandum. Faidah berikutnya, anal wajib fi zakatil fitri sa'un kamil. Adapun yang wajib ketika pengeluaran zakat fitrah adalah 1 sa' secara sempurna. Faidah yang lain, anna shadaqatal fitri minan nafaqah bi haitsu yukhrijul insan amman talzamuhu nafaqatuhu minal abna waz zaujat wal mamalik. Sesungguhnya pengeluaran zakat fitrah itu dari nafkah yang dimana setiap orang berkewajiban untuk mengeluarkannya bagi orang yang ditanggung nafkahnya. Contohnya dari anak-anak, dari para istri, dan dari para hamba sahaya. Mereka itu anak-anaknya, istri-istrinya, budak-budaknya yang menjadi kewajiban tanggungan untuk mengeluarkan zakatnya ya suaminya atau pemimpin kepala keluarga di rumah tersebut. Wa amma miqdarul wajibi fi shadaqatil fitri faqala al-jumhur sa'un min jam'il asnaf wa qala Abu Hanifah minal qamhi nisfu sa'in wa min ghairihi sa'in. Adapun takaran atau ukuran
wajib ketika pengeluaran zakat fitrah adalah menurut jumhur ulama yaitu 1 sok dari seluruh perkara atau seluruh al-asnaf, bagian-bagian yang wajib dizakati, entah itu dari kurma, entah itu dari gandum, kemudian dan yang lain, itu ukurannya 1 sok. Adapun Imam Abu Hanifah yang wajib itu untuk hanya untuk gandum itu setengah sok dan yang lainnya 1 sok. Baik, kurang lebih seperti itu faidah-faidahnya. Kemudian kita masuk hadis yang kedua, 184. 184. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am aw sa'an min sya'ir aw sa'an min aqid aw sa'an min zabib falamma ja'a Muawiyah wa ja'ati Samra qala ara muddan min hadhihi ya'dilu muddaini. Qala Abu Sa'idin amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi, ini hadis yang baru, hadis yang kedua di materi kita hari ini. Nomor hadisnya 184. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am aw sa'an min sya'ir aw sa'an min aqid aw sa'an min zabib falamma ja'a Muawiyah wa ja'ati Samra qala ara muddan min hadhihi ya'tilu muddaini. Qala Abu Sa'idin amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita biasa memberi 1 sok bahan makanan atau 1 sok kurma atau 1 sok gandum atau jelai atau 1 sok susu kambing yang sudah dikeringkan atau 1 sok kismis anggur yang sudah kering untuk menjadi manisan. Ketika datang Muawiyah menjadi seorang pemimpin kaum muslimin dan gandum samra, sudah ada namanya gandum samra, maka Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, saya berpendapat 1 mud sama dengan 2 mud. 1 mud sama dengan 2 mud. 1 mud ini ukuran Arab terkait dengan takaran dikeluarkannya zakat. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, adapun saya, maka saya tetap mengeluarkannya, yaitu zakat fitrah, seperti yang telah saya keluarkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna beliau, yaitu kami, para sahabat dahulu, kami Abu Sa'id Al-Khudri, biasa mengeluarkan zakat pada masa Nabi 1 sok bahan makanan. Kalau kita namanya sembako, bahan makanan yang penting ya. Sedangkan bahan makanan mereka adalah biji gandum, kemudian susu kambing yang dikeringkan, kemudian anggur yang kering atau kismis. Maka saya tetap mengeluarkan 1 sok biji gandum atau yang lainnya seperti yang saya keluarkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi mengutamakan ittiba, mengikuti sunnah beliau. Kemudian keterangan yang lain di masa Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu anhu, ketika gandum yang namanya samra masuk ke Madinah dan beliau radhiyallahu anhu datang ke Madinah dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji, beliau mengatakan, saya berpendapat 1 mud gandum samra ini yang belum ada di masa Nabi sama dengan 2 mud lainnya karena baik dan bermanfaat. Ini ijtihadnya Amirul Mukminin waktu itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti 1 mud ini hampir mirip dengan 1 sok, tapi beliau melihat dari segi kualitasnya. Baik,
Kemudian kita masuk ke mufrodat dan fawaidnya. Yang pertama bagian mufrodat, aqid labanun mujaffafun lam tumza zubdatuhu. Maknanya susu yang dikeringkan atau mentega kalau kita. Ya. Aqidun artinya mentega. Almud khafnatun bimil ilkafir rajul al-mu'tadil kafain. Ukuran satu tangkapan, satu tangan ya. Satu telapak tangan bagian dalam bagi orang laki-laki yang dewasa. Ukurannya seperti itu. Satu telapak tangan bagian dalam. Diambil begitu, satu mud namanya. Kemudian ke fawaidnya yang pertama, al-wajib fi shadaqatil fitri huwa ta'am wal it'am wa akhdhu min dzalika 'adamu jawaz ikhrajil qimah. Yang wajib dalam perkara mengeluarkan zakat fitrah adalah yang menjadi bahan makanan pokok atau yang dengannya seseorang bisa makan, dan bukan dikeluarkan nilai jualnya atau nilai belinya, harganya, tapi memang bahan-bahan makanan atau yang dengannya seseorang bisa makan, makanan pokok lah. Faidah yang kedua, at-tamr wasyair min asnafi zakatil fitri. Kurma dan gandum merupakan makanan-makanan yang wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang ketiga, waqad warada fi ba'd riwayat tasmiyatul bur wal aslu fi itlaqi lafdhu ta'am indahum annahu yuradu bi al-bur. Ada beberapa di dalam riwayat-riwayat menyebutkan bahwasannya syair itu adalah arbur wal aslu fi itlaqi lafdhi ta'am. Adapun yang aslinya itu menunjukkan bahan pokoknya para sahabat, yaitu al-bur, tapi sering dalam riwayat hadis disebutkan dengan at-ta'am. Kalau di kita seperti nasi atau sagu, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Faidah berikutnya, al-istidlal bi af'ali sahabah ats-tsabitah fi ahdin nabi. Adanya syariat untuk kita mengambil suatu macam kesimpulan hukum berdasarkan pendalilan yang dilakukan dengan perbuatan para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan pendalilan yang berdasar atau yang muktabar, yang kuat. Contohnya tadi ijtihadnya Amirul Mukminin Muawiyah. Kemudian faidah berikutnya, jawazu ikhraji shadaqatil fitri minal bur aw tamir aw syair aw aqut aw zabib. Diperbolehkannya untuk mengeluarkan zakat fitrah dari gandum, dari kurma, dari seperti biji gandum, dari mentega, dan dari anggur yang sudah dikeringkan. As-samra al-muradu biya al-bur. Samra itu salah satu jenis dari gandum, tapi lebih berkualitas. Kemudian amma ana fal azalu ukhrijuhu, maknanya fi khirsus sahaba 'alal baqa 'ala ma mata 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah semangatnya para sahabat untuk tetap menjalankan sunnah-sunnah beliau walaupun beliau sudah meninggal. Namanya ittiba an-nabi, walaupun beliau sudah meninggal dunia. Kemudian dalilu ala jawazi ikhraji zakatil fitri ta'an min qutil balad. Dalil yang menyebutkan tentang diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah terkait dengan bahan pokok adalah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebiasaan kehidupan orang-orang di suatu negara atau suatu kampung tersebut. Ya, berdasarkan apa yang menjadi makanan pokok, makanan utama penduduk tersebut. Kalau di kita Indonesia yaitu misalnya nasi, kalau di Indonesia bagian timur misalnya sagu dan yang lainnya. Faidah terakhir, wastadalla biyadal hadits ala jawazil ijtihad minas sahabah ridwanullah alaihim. Hadis ini dapat diambil suatu kesimpulan hukum bahwasannya diperbolehkan oleh para sahabat untuk berijtihad, terutama ijtihadnya mereka para sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai mereka. Contohnya siapa? Ijtihadnya Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan untuk lebih berpendapat 1 mud gandum samra itu sudah
senilai dengan 2 mud dari pangan pokok yang lainnya. Lebih afdal dari segi kualitasnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, nanti silahkan kalian perhatikan yang Ustadz sampaikan melalui video ini. Kemudian ada poin-poin penting terkait dengan fawaid, antum kalau bisa diringkas. Dan matanya yang pendek itu usahakan dihafal semampu kalian. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab kitab baru, yaitu Kitabus Syiyam. Selesai. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.